Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan dari Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, hari ini dari Channel akan membahas tryout P3K versi Kemdikbud ya, guru SD, karena memang banyak sekali yang masuk. Kita mungkin baru separuh ya yang sudah kita bahas, ini masih ada separuh lagi. Kita akan ambil beberapa bagian yang memang belum pernah dibahas dalam episode-episode dari video dari Channel sebelumnya. Oke gitu ya, silahkan simak pembahasannya baik-baik dan tetap optimis ya, jangan sampai dilewatkan ya. Banyak dari teman-teman guru itu yang mengeluh tentang matematika yang susah sekali, kelihatannya begitu, tapi kalau tidak dihadapi bagaimana ya, nanti kan kita harus fokusnya ke nilai maksimal. Nah, pembukaannya kan sebentar lagi, P3K kan sudah mulai dibuka, jadi teman-teman harus ekstra belajar keras gitu ya teman-teman ya. Kita mulai saja dari nomor pertama. Bacalah kasus di bawah ini. Terjadi perkelahian pelajar di sebuah kota X. Perkelahian tersebut terjadi karena ada perbedaan paham dalam beribadah atau beragama. Masing-masing merasa paling benar sehingga sulit menerima pendapat orang lain. Ini kasusnya seperti itu. Kemudian hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis adalah apa? A. Memberi sanksi tegas kepada semua pelajar yang berkelahi agar tidak diulangi lagi dan memberi peringatan kepada sekolah masing-masing. Ini bagus tapi kurang bijak ya. B. Mempertemukan mereka dan memberikan pemahaman pentingnya saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing. Ini goods ya, bagus nih. Kemudian yang C. Memberi pemahaman pada guru bagaimana cara mendidik siswa nih. Terkesan ini bahwa yang salah itu adalah guru, jadi C, opsi C itu jangan dipilih. D. Membela pelajar yang memiliki pendapat benar berkaitan dengan paham agama. Ini juga tidak benar, meskipun itu benar tapi tidak benar ya, tidak. Yang E. Menangkap pelaku perkelahian kemudian diberi pelajaran etika dan moral oleh pihak kepolisian. Ini tindakannya termasuk represif ya. Jadi cara yang paling efektif untuk menumbuhkan atau menciptakan kehidupan yang harmonis adalah tindakan preventif ya, preventif dan represif juga, tapi yang diutamakan adalah tindakan preventif. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Next, berikutnya. Di antara ciri-ciri bangun di bawah ini yang tidak dimiliki bangun datar lain selain trapesium. Nah, opsi pilihan gandanya silahkan dibaca. Yang opsi A, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. B, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. C, diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri. D, memiliki sepasang sisi sejajar. E, diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. Oke teman-teman, jadi kalau di sini gambarannya adalah trapesium secara umum, maka kita tidak boleh mengkultuskan trapesium itu sama kaki atau sama sisi atau yang seperti apa gitu ya. Kita harus membuat trapesium sembarang sebagai representasi dari trapesium pada soal ini ya. Kita buat trapesium seperti ini tuh. Nah, kita mulai ya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ini artinya ini teman-teman, ini berhadapan ya. Apakah sama besar? No ya, jadi bukan ya. Jadi opsi A tidak. Opsi B, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Dilihat ya, itu sisi yang berhadapan kan tidak sama panjang ya. Sisi yang berhadapan itu tidak sama panjang dan juga tidak harus sejajar ya. Misalkan sisi yang kanan dan kiri itu kan tidak sama panjang dan juga tidak sejajar gitu ya. Jadi opsi B jelas salah. Opsi C, diagonalnya merupakan sumbu simetri. Diagonal itu seperti apa ini teman-teman? Ini diagonal. Apakah sumbu simetri? Simetri apa? Simetri misalkan simetri lipat, jelas bukan. Ya, kalau kita ambil salah satu diagonalnya kemudian kita lipatkan itu tidak pas ya, tidak tepat. Berarti itu bukan simetri lipat. Bukan pula yang diagonal satunya juga bukan, apalagi itu simetri putar kan nggak mungkin ya. Jadi ini salah. Yang D, memiliki sepasang sisi sejajar. Nah teman-teman, ini sejajar teman-teman, hanya sepasang ya. Jadi sisi yang lain tidak sejajar. Nah itu ciri-ciri dari trapesium, pas tepat ya. Jadi opsi D memenuhi. Opsi E, diagonalnya saling berpotongan membagi dua sama panjang. Ini tidak juga ya. Itu kan diagonal yang warnanya ungu itu tidak tepat di tengah ya teman-teman ya, tidak tepat di tengah, jadi itu bukan. Jadi jawabannya adalah D yang paling benar itu ya. Jadi nanti teman-teman itu kalau ada soal seperti ini artinya itu teman-teman diminta untuk
mengidentifikasi bangun datar. Jadi nanti mungkin saja soalnya tidak trapesium, tapi juga kadang layang-layang, kadang belah ketupat. Jadi teman-teman harus paham. Ini caranya belajar begitu ya. Teman-teman harus memahami bangun-bangun datar yang ekstrim-ekstrim, yang jarang. Misalkan kalau persegi dan persegi panjang itu kan sudah umum ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah bisa paham. Yang umum-umum seperti jajar genjang, kemudian layang-layang dan belah ketupat itu ya sering keluar, dan juga trapesium ini. Jadi teman-teman silakan cari, identifikasilah untuk trapesium, layang-layang, belah ketupat, itu yang paling ekstrim. Gitu ya teman-teman ya. Nomor 3. Suatu tempat yang berada di muka bumi yang mencakup sebagian atau seluruh muka bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Pernyataan tersebut menunjukkan pengertian. Nah, ini soal ini itu merujuk ke MUPEL atau muatan pelajaran IPS pada sekolah SD gitu ya. Itu ada ruang, waktu, planet, ekosistem, habitat. Karena di situ adalah MUPELnya adalah tentang muka bumi, itu IPS, maka tidak mungkin jawabannya tentang habitat dan ekosistem ya. Meskipun itu ya berpeluang ya. Jadi kemungkinan jawabannya kalau nggak ruang, waktu. Kalau waktu apalagi ya nggak mungkin lagi. Maka teman-teman itu bisa menjawab ruang gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu pintar-pintar amat ya untuk menjawab nomor 3 ini. Tidak perlu banyak teori, pasti jawabannya ruang gitu ya. Kita cari definisinya ya. Ruang itu tempat di permukaan bumi. Nah, pas ya, tempat di muka bumi atau permukaan bumi, baik keseluruhan maupun sebagian ya, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ini pas ya. Kalau habitat itu tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak gitu ya. Misalkan ikan itu habitatnya di air ya. Ada ikan air tawar, itu berarti habitatnya di air tawar. Kalau ditaruh di air laut ya mati, kalau di darat juga mati gitu ya. Itu namanya habitat. Kemudian ekosistem itu terbentuknya interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ruang. Nomor 4. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi menuju pada pembentukan struktur kognitif, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Ini merupakan teori belajar apa? Ini sekilas ya teman-teman. Kalau teman-teman pelajari teori yang sudah pernah kita berikan, kalau sekilas pasti teman-teman itu kebanyakan menjawab behavioristik, karena di situ ada kognitivistik, karena di situ ada hubungannya dengan struktur kognitif. Nah, maka teman-teman biasanya jawabnya adalah kognitivistik. Padahal jawaban itu belum tentu benar. Oke, kita akan bedakan teorinya kognitivistik dan teorinya konstruktivistik ya. Nah, kalau teori belajar konstruktivistik itu kalau kemarin kita belajarnya itu menyusun teori, yang menemukan teori itu belajar konstruktivistik ya. Nah, ini kita berikan gambaran secara umum. Menurut teori belajar ini merupakan usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya. Jadi yang dipentingkan oleh teori konstruktivistik itu adanya pemberian makna, adanya pengalaman. Ya, pengalamannya bisa melalui asimilasi, akomodasi ya. Kemudian menuju pada pembentukan struktur kognitivistik ya. Ciri khas utamanya adalah pembentukan struktur kognitif. Pembentukan struktur kognitif itu ciri dari konstruktivistik. Lalu bedanya apa dengan teori belajar kognitivistik? Nah, kalau kognitivistik ini seperti ini. Jadi setiap orang itu pada hakikatnya telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, proses belajar itu akan berjalan baik jika materi pelajaran atau informasi baru diadaptasi atau beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Jadi bedanya pada konstruktivistik itu intinya ada di pembentukan struktur kognitif. Kalau di teori belajar kognitivistik itu adaptasi terhadap struktur kognitif. Bedanya begitu ya. Kalau pembentukan struktur kognitif itu miliknya konstruktivistik, kalau adaptasi dengan struktur kognitivistik atau penyesuaian terhadap struktur kognitif itu berarti masuknya teori belajar kognitivistik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah konstruktivistik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung memberi kesimpulan tanpa adanya teori yang mendukung gitu. Intinya seperti itu. Nomor 5.
ini soal matematika ya. Soal matematika ini sebenarnya mudah ya teman-teman ya. Silahkan simak saja, simak baik-baik. Nanti bisa sendiri ya teman-teman. Kalau banyak mencoba nanti bisa sendiri. Jangan sampai ditinggal. Ya, ini eman-eman kalau istilah Jawanya itu eman-eman kalau ditinggal. Nanti pas kebetulan itu sebenarnya mudah, tapi ternyata tidak dikerjakan karena memang sudah alergi atau fobia terhadap matematika nih. Ini terutama untuk guru SD itu kebanyakan seperti itu ya. Oke, kita akan bahas nih. Yang ditanyakan langsung apa itu tentang debit aliran air pada selang. Debit itu kan berarti rumusnya adalah volume dibagi waktu. Debit itu rumusnya volume dibagi waktu. Saya ulangi lagi, debit itu volume dibagi waktu, berarti kita harus cari volume. Kita baca dulu, suatu tandon air berukuran 4, 1,8 dan 90 cm, berarti bentuknya otomatis ini balok ya teman-teman. Jadi kita cari volume balok. Nah, di situ satuan yang diinginkan pada soal yaitu debit itu liter per detik, berarti kita satuannya ke liter. Liter itu kalau dibuat satuan panjangnya adalah desimeter, maka kita ubah nominal atau satuan-satuan pada ukuran-ukuran panjang, lebar, dan tingginya ke ukuran desimeter, karena liter itu desimeter ya. Misalkan ini panjangnya 4 meter ya. 4 meter itu kalau diubah ke desimeter turun satu langkah, jadi kalikan 10. Jadi 40 desimeter. 1,8 kalau kalikan 10 berarti 18 desimeter. Centimeter 90 cm itu centimeter ke desimeter naik satu strap ya. Naik satu strap itu bagi 10, maka 9 desimeter. Kita cari volumenya. Volume dari balok itu P kali L kali T, kan mudah ya. Jadi P-nya 40, L-nya 18, T-nya 9. Gitu ya. Kan saya kira ini teman-teman juga bisa semua ya. Jadi ya. Kalau dihitung ternyata 6.480 liter. Tuh. Volume sudah ketemu, sekarang kita tinggal menghitung debit. Nah, di situ dilihat debitnya satuannya inginnya ke liter per detik, berarti kita ubah satuan waktunya kan 45 menit, kita ubah ke detik, jadi 1 menit kan 60 detik, maka kita kalikan 60, ubah ke satuan detik, jadi 45 kali 60 ketemunya 2700 detik, maka debitnya bisa dihitung. Volume kita bagi dengan waktu. Nah, volumenya adalah 6.480, waktunya adalah 2700. Berarti kalau kita hitung ternyata 2,4 liter per detik gitu ya teman-teman. Teman-teman harus banyak berlatih pembagian-pembagian seperti ini. Ya, 2,4 liter per detik gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Next berikutnya, Rudy akan melakukan percobaan menentukan massa jenis oli. Massa jenis oli tentunya teman-teman ingat ya. Kalau tidak ingat, kita ingatkan bahwa massa jenis itu rumusnya adalah massa dibagi volume. Jadi setiap benda itu punya massa jenis, massa per volume ya. Alat dan bahan yang disiapkan adalah oli, gelas ukur, neraca. Hipotesis yang diajukan Rudy ketika mengukur massa jenis oli dengan mengubah-ubah volumenya adalah titik-titik. A. Semakin kecil volume oli tidak berpengaruh pada massa jenisnya. B. Seberapapun besar volume oli maka massa jenisnya sama besar. C. Semakin besar volume oli massa jenisnya semakin besar. D. Semakin besar volume oli massa jenisnya semakin kecil. E. Massa jenis oli tidak bergantung pada massanya. Coba kita lihat ya. Apa itu massa jenis tadi? Massa jenis itu massa per satuan volume. Massa per satuan volume. Nah, rumusnya kalau ditulis seperti ini. Dan massa jenis itu sifatnya tetap. Masing-masing benda punya massa jenis yang tetap. Misalkan air itu baik 1 liter maupun 2 liter ya massa jenisnya tetap karena massa dibagi volume. Ya. Kalau menghitung massa jenis misalkan massa jenis air 2 liter, maka kita hitung dulu massanya 2 liter itu berapa, kita bagi volumenya 2 liter itu. Jadi nanti tetap nilai massa jenis itu tetap teman-teman ya. Berapapun tetap. Yang berubah hanya massa dan volumenya itu. Kalau massanya diperbesar maka volumenya juga besar. Gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang ini. Seberapapun besar volume oli ya, massa jenisnya tetap sama ya, tetap sama besar. Itu intinya seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya, perhatikan kegiatan belajar berikut.
Peserta didik mengamati gambar bahan makanan tumpeng gizi seimbang yang mengandung zat-zat makanan, kemudian mengkonseptualisasi bahwa makanan mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian peserta didik memprediksi hasil uji iodin terhadap larutan nasi. Nah, kata-kata memprediksi ini berarti tahapannya adalah hipotesis. Yang opsi pertama tadi mengamati, yang kedua adalah membuat hipotesis, yang ketiga lihat ya. Guru bersama perwakilan peserta didik mendemonstrasikan uji iodin terhadap larutan nasi, siswa lain mengamati. Kemudian peserta didik menjelaskan bahwa amilum merupakan zat makanan sebagai sumber energi. Yang nomor 5, peserta didik mengolah, menafsirkan data hasil percobaan, membuat diagram batang suhu optimal bekerjanya enzim tialin. Kemudian yang keenam, peserta didik merumuskan kesimpulan pengaruh waktu terhadap kerja saliva ya. Nah, dari 1 sampai 6 ini mirip dengan pembelajaran dengan metode discovery learning ya. Teman-teman kalau ada langkah pembelajaran seperti ini masuknya di discovery learning gitu ya. Kemudian kita lihat ya, kegiatan pembelajaran tersebut merupakan contoh kegiatan yang berorientasi pada kegiatan berpikir tingkat tinggi yang mana? Apakah activity ini bukan ya teman-teman, tidak termasuk ya. Kalau pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi itu adanya transfer knowledge, creativity, problem solving, dan critical thinking. Teman-teman juga sudah hafal benar ya. Transfer knowledge itu hubungannya dengan adanya keterampilan pengetahuan, keterampilan, sikap itu dalam satu kesatuan pembelajaran, itu namanya transfer knowledge. Kalau creativity itu di situ banyak mengungkapkan ide, mencari solusi dan lain-lain, itu creativity. Kalau problem solving itu memecahkan masalah, sampai tahap memecahkan masalah. Kuncinya apa? Memecahkan masalah itu sampai masalahnya itu dapat digeneralisasikan atau disimpulkan, itu namanya tahap problem solving. Kalau critical thinking itu bagian proses dari problem solving, tapi ini baru menemukan asumsi, membuat investigasi dan lain-lain, itu maksudnya di critical thinking. Nah, ini ya, critical thinking, transfer knowledge, problem solving, dan creative thinking ini teman-teman juga sudah hafal. Oke, jadi pada soal seperti ini dilihat ini teman-teman, ini ada merumuskan kesimpulan, artinya ini menyelesaikan masalah yang diberikan ya. Ini sampai tahap merumuskan kesimpulan, membuat kesimpulan itu tahapnya sampai memecahkan masalah. Jadi ini jawaban yang paling tepat adalah problem solving. Kenapa enggak critical thinking? Iya, critical thinking juga masuk di sini teman-teman. Tapi kalau critical thinking itu misalkan begini ya teman-teman ya, membuat opsi 1 sampai 5. Kalau opsi 1 sampai 5 saja itu nanti masuknya di critical thinking. Kalau opsinya di situ langkah pembelajarannya sampai 6, maka itu sudah masuk ke problem solving, sudah bisa memecahkan masalah, bisa membuktikan pengaruh waktu terhadap kerja saliva, itu masuknya di problem solving. Kalau critical thinking itu misalkan guru bersama perwakilan siswa mendemonstrasikan, itu juga critical thinking. Peserta didik menjelaskan bahwa amilum merupakan zat makanan sebagai sumber energi, itu juga critical thinking. Mengolah menafsirkan data hasil percobaan juga di situ ada kegiatan critical thinking. Tapi untuk opsi yang keenam atau langkah pembelajaran yang keenam ini sudah masuk di problem solving. Jadi secara garis besar 1 sampai 6 itu berarti masuknya di problem solving gitu ya teman-teman ya. Nomor 8 itu diminta untuk kita menyimpulkan dari 3 buah pernyataannya. Soal-soal seperti ini sudah pernah muncul dan kita sudah pernah membahas di tes bakat skolastik ya. Tes bakat skolastik juga sudah pernah ada, kita sudah buatkan cara menyimpulkannya, ada ponen, ada tolen, ada silogisme dan macam-macamnya, itu kita sudah bahas tuntas. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah pernah ada soal seperti ini gitu ya. Tiga-tiganya ada, maka kita buat kesimpulan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kita lihat. Caranya mudah sebenarnya sih teman-teman ya. Asal teman-teman itu paham ponen, tolen, dan silogisme, maka itu bukan menjadi masalah. Contoh ini, kalau opsi yang kalimat pertama itu, jika Firman tidak mengerjakan latihan soal matematika, maka Firman tidak siap untuk ikut tes. Berarti ini maksudnya diimplikasi, jika maka. Nah, Firman tidak mengerjakan latihan soal matematika, batasnya maka ya. Ini kita anggap kalimat P, misalkan gitu ya. Ingat-ingat teman-teman ya, ini kalimat P, yang belakang kita anggap kalimat Q. Firman tidak siap ikut tes itu berarti Q ya, misalkan. Ya, kita lihat kalimat kedua, Firman tidak siap untuk ikut tes.
Berarti ini ki, ya kan? Kan sama-sama ya. Firman tidak ikut siap tes itu berarti ki. Lah, Anton tidak akan belajar bersama Firman. Ini beda lagi, berarti ini R. Ada Peggy, ada QR, maka teman-teman sudah pasti bisa menjawab ada Peggy, ada QR, maka ini termasuk silogisme. Kalau silogisme Peggy, QR, maka kesimpulannya pasti PR, gitu ya. Ini dibuang, ini dibuang, nah, gitu ya. Berarti kesimpulannya adalah jika Firman tidak mengerjakan latihan soal matematika, maka Anton tidak akan belajar bersama Firman. Itu kesimpulannya begitu. Sekarang kita lihat kalimat ketiganya. Kita akan hubungkan hasil kesimpulan tadi dengan kalimat ketiga. Anton belajar bersama Firman. Kalau Anton tidak akan belajar bersama Firman itu R. Kalau ini berarti lawannya dari R, ya kan? Kalau tidak belajar bersama Firman itu R, kalau belajar bersama Firman otomatis negatif atau lawannya dari R. Nah, kalau ada PR, kemudian yang kalimat berikutnya adalah negatif R atau negasi R atau lawannya R atau ingkaran dari R, maka pasti jawabannya ini nanti negasi dari P. Ini dengan menggunakan penarikan kesimpulan modus tollens, ya. Kalau ada P maka Q, yang kedua adalah negasi Q, maka kesimpulannya pasti negasi dari P. Kita lihat P-nya. Firman tidak mengerjakan latihan soal matematika. Lawannya apa? Firman mengerjakan latihan soal matematika. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next, berikutnya nomor 9. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan titik-titik. Apakah peraturan presiden, Pancasila, undang-undang, peraturan pemerintah, atau perda? Nah, kalau ada soal seperti ini, yakinlah teman-teman bahwa ini adalah termasuk undang-undang dasar. Ini termasuk pasal dari UUD 45 gitu ya. Kita lihat ya. Nah, menurut UUD 45 pasal 25A itu bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang, bukan UUD ya, tapi undang-undang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah undang-undang. Next, nomor 10. Desain pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada guru dalam menganalisis potensi awal peserta didik dalam merancang pembelajaran dengan memperhatikan keragaman potensi peserta didik. Nah, ini yang ditanyakan adalah desain pembelajaran. Jadi kalau desain observasi awal itu jelas bukan, pengetahuan awal itu juga bukan desain, tahapan itu desain, kalau karakteristik itu bukan desain. Jadi jawabannya kalau enggak A ya B. Nah, ini yang agak unik itu yang B itu, maka kita cari saja apa itu namanya diferensiasi. Different itu kan bahasa Inggris ya. Different itu perbedaan gitu ya. Nah, di situ adalah merancang pembelajaran dengan memperhatikan keragaman atau perbedaan. Maka otomatis teman-teman kalau seandainya tidak paham sama sekali soal ini, pasti teman-teman milih jawabannya yang B. Karena berdiferensiasi dengan tahapan berdiferensiasi artinya mengelola perbedaan atau mengelola keragaman, memperhatikan keragaman. Kita lihat ya aslinya seperti ini. Jadi ada desain pembelajaran berdiferensiasi, itu artinya proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun, menalar gagasan, mengembangkan produk pembelajaran, dan ukuran penilaian serta semua siswa di dalam suatu ruang kelas yang memiliki latar belakang kemampuan yang beragam bisa belajar dengan efektif ya. Proses mendiferensiasikan pembelajaran dilakukan dengan menjawab kebutuhan gaya minat belajar dari masing-masing siswa. Ini yang mengelola atau memperhatikan keragaman potensi peserta didik ya, pembelajaran desain pembelajaran berdiferensiasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya teman-teman, ini ada soal seperti ini, ada dua jenis ya teman-teman. Ini sebenarnya soalnya mudah sekali dan teman-teman kebanyakan juga skip ini. Jadi
Mohon tolong ya teman-teman, kalau ada soal seperti ini jangan di skip, kita lihat dulu ini apakah mudah cara mengerjakannya. Kita akan buat yang paling mudah, kita buatkan rumus cerdasnya di sini nanti ya teman-teman ya. Kita baca dulu persamaan garis yang tegak lurus dengan 3x dikurangi 4y ditambah 2 sama dengan 0 melalui titik 2,3. Ini teman-teman yang menjadi kata kuncinya adalah tegak lurus. Nanti juga ada soal sejajar. Ya kebetulan yang ada soal seperti ini ada dua-duanya, baik tegak lurus maupun sejajar. Maka kita akan berikan pembahasan sebaik mungkin ya teman-teman. Ini tegak lurus, maka langkahnya begini. Pertama teman-teman nanti coba ya dipakai kertas sendiri ya. Nanti diingat-ingat kalau tegak lurus seperti ini. Pertama kita tulis dulu persamaannya seperti ini. Persamaannya tulis dulu gitu ya. Kemudian setelah persamaannya ditulis, langkah kedua teman-teman coba diingat-ingat. Langkah kedua silahkan teman-teman hilangkan konstantanya. Konstanta itu yang tidak menempel pada variabel. Variabelnya kan X dan Y. Yang tidak ada hubungannya dengan X dan Y kita buang. Kan tinggal berarti 3X dikurangi 4Y kan gitu ya. Plus 2 dan 0 itu kan tidak ada X dan Y nya, maka kita buang dulu. Oke, paham ya? Silahkan dicoba dulu. Kemudian setelah itu kita lihat, langkah berikutnya kita lihat apakah X dan Y pada persamaan yang tadi yang sudah kita buang itu sudah menjadi satu tempat. Loh, di situ 3X itu dan 4Y itu semuanya sudah di ruas kiri ya. Semuanya sudah di ruas kiri. Kalau masih ada yang di ruas kanan, pindahkan ke ruas kiri. Intinya jadikan X dan Y di ruas kiri semua gitu. Kebetulan pada soal seperti ini sudah di ruas kiri semua. Sebelah kiri dari sama dengan semua, maka itu sudah selesai. Langkah berikutnya, kalau semuanya sudah dimasukkan ke ruas kiri, maka langkah berikutnya kita tukarkan ya. Kita tukarkan yang ini 4-nya miliknya Y kan menjadi miliknya X gitu ya. 4X gitu ditukar. Yang tengah, yang penghubung operasionalnya atau operasinya kurang itu kalau pada tegak lurus maka kita ubah juga menjadi tambah. Kalau kurang jadi tambah, kalau tambah jadi kurang. Itu ya. Kemudian yang depan dilihat itu 3X. Itu kita tukarkan ke belakang. Jadi 3X menjadi 3Y. Nah, setelah itu tinggal sama dengan gitu ya. Kan mudah seperti ini ya. Nah, kemudian setelah sama dengan kita akan isi apa? Coba dilihat ini. Tadi titiknya kita masukkan di sini. Titiknya kan 2,3. Yang depan itu X, yang belakang Y. Ya, kita masukkan di sini setelah sama dengan. Jadi 4X itu kan yang di kiri kan 4X. 4X itu artinya 4 kali X. 4 kali X berarti 4 kali 2. Ditambah, kan di situ tambah kan 3 kali Y, 3 kali 3 gitu ya. Jadi 4X ditambah 3Y, 4 kali 2 8 gitu. Ditambah 3 kali 3 itu 9. Jadi 4X ditambah 3Y ketemunya 17 gitu ya. Nah, di opsi pilihan gandanya itu semuanya konstantanya yang 17 itu di sebelah kiri, maka kita pindahkan ke sebelah kiri. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Ini 17 ini kan positif, maka pindah ruas jadi negatif. Kan begini. Ya, sebelah kanan hilang, habis artinya 0. Jadi jawabannya adalah 4X ditambah 3Y dikurangi 17 sama dengan 0. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ini. Nah, silakan teman-teman setelah membaca ini ya, cara belajarnya begitu. Setelah membaca ini, silakan teman-teman itu menulis soalnya kemudian mengerjakan sendiri. Kalau sudah benar berarti ya teman-teman sudah paham. Besok lagi dengan kita akan berikan latihan dengan soal berbeda gitu ya. Caranya belajar begitu. Oke? Next berikutnya. Ini juga matematika lagi nih ya. Ini supaya teman-teman itu paham bahwa matematika itu sebenarnya tidak sulit ya. Jadi jangan di skip ya. Jangan di skip, dipelajari karena ini mudah. Oke, kita lihat nomor 12. Ibu membeli sebuah martabak telur. Setengah dari martabak telur tersebut dibagikan kepada 2 anaknya, sehingga setiap anak mendapatkan bagian yang sama. Kalau ada soal seperti ini langsung buat konsepnya. Jadi pertama ibunya kan punya 1 martabak itu ya. Dari 1 martabak itu setengahnya dikasihkan kepada anak-anaknya. Ini setengahnya ini untuk anak-anaknya. Jadi masih ada setengah yang dimiliki ibu, ya kan? Nah, anaknya kan ada 2. Anaknya ada 2, maka setengahnya ini kita
bagi menjadi 2 karena anaknya ada 2. Nah, setengah bagi 2 kan ketemunya 1/4, ini 1/4 kan gitu ya. Oke. Setelah ini kemudian kita baca lagi. Sisanya akan diberikan kepada ayah dan kedua anaknya. Jadi sisanya tadi yang setengah yang dibawa ibu tadi dibagi lagi untuk 3 orang, yaitu ayah dan kedua anaknya, tapi masing-masing dapat bagian yang sama. Ini kita bagi menjadi 3, yaitu ayah, anak, dan anak lagi. Nah, seandainya anak yang pertama itu dapat X bagian, anak kedua kan sama-sama anak kan, X bagian lagi, maka ayahnya pasti kan setengah dikurangi 2X. 2X itu kan 2 anak tadi. Setengah dikurangi anak 1 dapat X, anak 2 kan sama X bagian. Jadi setengah dikurangi 2X. Nah, karena di situ bagian ayah dan anak sama, maka kita tulis ayah dan anak pertama kan ya sama. Teman-teman bisa membandingkan antara ayah dan anak kedua kan ya sama. Anak pertama, anak kedua, ayah itu sama. Kita ambil yang ayah dan anak pertama saja. Ayahnya dapat bagian setengah dikurangi 2X. Anaknya kan tadi yang pembagian pertama dapat 1/4, pembagian kedua dapat X, berarti 1/4 ditambah X gitu ya. Nah, setelah ini bagaimana? Kita pindahkan ruas ya, pindahkan ruas, kumpulkan X dengan X ya. Jadi negatif 2X tadi pindah ke kanan jadi positif 2X. 1/4 itu kan positif, pindah ke kiri jadi dikurangi 1/4 jadi negatif ya. Jadi setengah dikurangi 1/4 ketemunya kan 1/4. Setengah dikurangi 1/4 ketemunya 1/4. X ditambah 2X ketemunya 3X. Maka X-nya berapa? Ya kita bagi saja 1/4, kita bagi 3. Pembaginya itu ya temannya X 3 kan, berarti 1/4 kita bagi 3. Jawabannya 1/12. X-nya ternyata 1/12. Berarti bagian ayah berapa? Setengah dikurangi 2X tadi kan bagian ayah. Kita masukkan X-nya, jadi setengah dikurangi 2 kali 1/12. X-nya kan 1/12. Ketemunya berapa? Setengah dikurangi 2 kali 1/12, 1/6. Setengah dikurangi 1/6 ketemunya ternyata 4/12 ya. Caranya bagaimana? Kalikan silang aja kalau pembagian pengurangan pecahan. 1 kali 6 6, kalau dikurangi ya dikurangi, kalau tambah ditambah gitu ya. Dikurangi 2 kali 1 2, yang bawah kalikan saja, 2 kali 6 12. Jadi 6 dikurangi 2 ketemunya 4, pembaginya 12. Jadi jawabannya adalah 4/12. Nah, ini kan rumit sekali ya teman-teman. Kalau membuat seperti ini saya kira semua guru SD pasti banyak yang salah ya. Padahal kalau kita kerjakan dengan cara mudah lebih sederhana lagi. Jadi intinya kan ini gini. Beli 1 dibagi dengan macam-macam pembagian, akhirnya pada ujungnya anak, ayah, anak. Anak 2 dan ayah ini memiliki bagian sama. Jadi ibu 1 tadi dibagi 3 orang, yaitu ayah, anak 1 dan anak 2. Ya, gini kan. Jadi masing-masing pasti dapatnya ya 1 dibagi 3 karena semuanya mendapatkan bagian yang sama. Jawabannya pasti 1/3. Mana dari opsi pilihan ganda ini yang nilainya setara dengan 1/3? Jawabannya sama, yaitu 4/12 gitu ya. Jadi jawabannya 4/12. Lah kalau kenapa yang C tidak bisa? Ya, C bisa juga. C itu juga bisa, karena itu jawabannya juga 11/33 kan ya 1/3. Ini yang buat soal juga agak aneh itu ya. Jadi jawabannya bisa C, bisa E, tapi kalau kita ambil yang konsep pertama ya E saja. Tapi saya teman-teman itu kalau mikir ya tetap C dan E nilainya sama. Jadi yang buat soal ya yang agak mungkin ya kurang bagus dalam membuat opsi pilihan ganda. Gitu ya teman-teman ya. Nomor 13. Sebagai guru taman kanak-kanak, Ibu Ati Kusumastuti memberikan pelajaran kepada peserta didiknya agar mengembangkan motorik halusnya dengan melakukan kegiatan titik-titik. Ini teman-teman sudah pernah kita bahas ya. Sudah berkali-kali, tapi ya soalnya digonta-ganti gitu aja. Mana motorik kasar, mana motorik halus. Kita sudah pernah jelaskan kalau motorik kasar itu hubungannya dengan aktivitas yang dilakukan oleh kaki dan tangan gitu ya. Kalau motorik halus itu kombinasi tangan mata gitu ya, bedanya gitu ya. Kalau motorik kasar tadi kaki tangan,
Kalau motorik halus kombinasi tangan mata. Nah, kalau membersihkan kelas itu yang digunakan adalah motorik kasar yang bekerja tangan dan kaki. Kejar-kejaran itu yang bekerja kaki, maka motorik kasar. Lempar tangkap itu tangan, maka gunakan motorik kasar. Menendang bola kaki berarti motorik kasar juga. Menjiplak huruf itu kan butuh koordinasi mata dan tangannya. Tidak hanya tangan saja tapi mata juga harus digunakan. Itu berarti ini masuknya di motorik halus, maka jawabannya adalah opsi E. Berikutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kondisi alam yang berbeda-beda, seperti dataran tinggi, pegunungan maupun dataran rendah, pantai, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus menyesuaikan cara hidupnya dengan alam sekitar. Kondisi tersebut mengakibatkan apakah kebinekaan agama, kebinekaan suku, bangsa, kebinekaan ras, kebinekaan mata pencarian, kebinekaan budaya. Ini teman-teman, ini juga tekstual ya teman-teman. Soal seperti ini soal tekstual. Jadi soalnya harus menyesuaikan dengan teks. Ya. Nah, kita akan bahas tentang keragaman tersebut ya. Jadi keragaman itu ada 5. Ini silakan teman-teman ini screenshot ya, dipelajari, dipahami saja teksnya seperti itu. Nanti plek gitu ya. Jawabannya juga seperti itu. Soalnya nanti juga seperti itu. Kalau kebinekaan mata pencaharian, kalau kebinekaan mata pencarian itu Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki kondisi alam yang beda-beda, dataran tinggi, pegunungan maupun dataran rendah, pantai, seperti tadi persis ya. Sehingga masyarakatnya ditinggal di daerah tersebut harus menyesuaikan cara hidupnya dengan alam sekitar. Ini tentang cara hidup, maka ini mata pencarian. Kalau narasi atau deskripsi, apa itu namanya? Deskripsi dari kebinekaan mata pencarian seperti ini ya, dibaca saja ya, dibaca saja. Kemudian kalau kebinekaan ras itu letak Indonesia sangat strategis sehingga Indonesia menjadi tempat persilangan jalur perdagangan. Banyaknya kaum pendatang ke Indonesia mengakibatkan terjadinya akulturasi baik ras, agama, kesenian maupun budaya. Meskipun tertulis di situ adalah ras, agama, kesenian maupun budaya, ini nanti kalau ada soal seperti ini masuknya di kebinekaan ras gitu aja ya. Ras, agama, kesenian, budaya, ini hubungannya dengan pendatang masuk mengakibatkan terjadinya akulturasi. Nanti pasti jawabannya kebinekaan ras. Kemudian kebinekaan suku bangsa, ini deskripsinya seperti ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh perairan ya, bersama seperti yang nomor 1 tadi. Pulau-pulau terisolasi dan tidak saling berhubungan. Akibatnya setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, budaya, adat istiadat, kesenian maupun bahasa. Jadi kalau ada budaya, adat istiadat, kesenian, bahasa, maka ini nanti masuknya di kebinekaan suku bangsa. Ya. Kemudian yang 4, kebinekaan agama. Maksudnya kaum pendatang baik yang berniat untuk berdagang maupun menjajah membawa misi penyebaran agama yang mengakibatkan kebinekaan agama di Indonesia. Itu kalau ada narasi seperti itu maka jawabannya adalah kebinekaan agama, gitu ya. Yang kebinekaan budaya, ini maksudnya kaum pendatang juga mengakibatkan kebinekaan budaya di Indonesia sehingga budaya tradisional berubah menjadi budaya modern tanpa menghilangkan budaya aslinya sendiri seperti budaya sopan santun, kekeluargaan, gotong royong. Ini nanti masuknya di kebinekaan budaya. Jadi ya, teman-teman silakan pahami untuk deskripsi dari penjelasan dari masing-masing kebinekaan seperti ini. Oke, berarti jawabannya tadi kalau hubungannya dengan cara hidup maka ini adalah kebinekaan mata pencaharian. Next 15. Bacalah ilustrasi di bawah ini. Devi membaca puisi berjudul Aku karangan Khairil Anwar. Kemudian ia menggali isi yang dipesankan pada karya sastra yang dibaca tersebut. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, kegiatan tersebut termasuk kegiatan apresiasi apa? Analitis, didaktis, produktif, emotif, dan reseptif. Teman-teman, kita sudah pernah baca nih ya, pernah mempelajari ini pada tryout sebelumnya. Kalau di situ hanya disuruh membaca saja, maka jawabannya adalah reseptif. Kan ada 2 cara untuk mengapresiasi, itu ada pendekatan reseptif dan pendekatan produktif. Kalau reseptif itu membaca, kalau produktif itu membuat atau memparafrase. Membuat dan memparafrase itu pendekatan produktif. Kalau reseptif membaca. Nah, reseptif dibagi macam-macam ya. Ini seperti ini. Pendekatan reseptif itu
membaca, mendengarkan, menyaksikan. Misalkan kalau drama ya menyaksikan pementasan drama, kalau puisi ya membaca puisi, mendengarkan puisi gitu ya teman-teman ya. Itu pendekatan reseptif. Nah, pendekatan reseptif itu macam-macam, ada 3, emotif, didaktis, dan analitis. Kalau emotif saja itu menemukan tingkat keindahan dari membaca itu. Emotif itu berarti menemukan segi keindahan atau estetisnya, bentuk, struktur, segi isi, itu masuknya di emotif. Kalau didaktis itu memperoleh berbagai pesan, amanat, petuah, nasihat, itu didaktis ya. Menggali isi dan lain-lain itu juga maksudnya menggali pesan, amanat, petuah, nasihat, itu ya maksudnya didaktis. Pendekatan kalau analitis itu memahami gagasan, mengarang ya, cara pengarang menampilkan gagasan, sikap pengarang, unsur intrinsik, hubungan antara elemen, sehingga dapat membentuk keselarasan dan kesatuan dalam rangka terbentuknya totalitas bentuk dan makna. Jadi lebih analitis terus ya. Kalau pendekatan produktif itu contohnya parafrase dan pendekatan analitis. Analitisnya beda. Kalau analitisnya pada pendekatan produktif itu menulis puisi, kemudian menyebutkan unsur-unsur instruksi puisi, itu pendekatan produktif. Kalau parafrase itu keterampilan dalam mengungkapkan cerita isi kembali pada puisi menjadi bentuk kalimat ya, itu namanya parafrase. Nah, di situ soalnya adalah menggali isi yang dipesankan. Jadi yang diminta, isi yang dipesankan artinya amanat atau pesan yang dimuat dalam puisi. Maka jawaban yang paling tepat adalah pendekatan didaktis. Gitu ya teman-teman ya. Berikutnya nomor 16. Pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat perantara. Ini berarti masuknya di unsur-unsur komunikasi ya. Unsur-unsur komunikasi itu pertama adalah komunikator. Itu misalkan guru, siswa itu berperan sebagai komunikator ya. Pelakunya, subjeknya itu namanya komunikator. Kemudian kalau penyandian itu adalah proses, yang menjadi kata kunci adalah proses yang dilakukan komunikator untuk mengemas maksud. Jadi proses dalam mengemas maksud, pesan yang ada dalam benak hatinya menjadi simbol, suara, pesan, bahasa dan lain-lain. Nah, itu namanya penyandian. Ini prosesnya. Kemudian kalau pesan itu ya maksud, tujuan yang disampaikan komunikator melalui simbol-simbol, suara, tulisan, bahasa dan lain-lain. Itu namanya pesan atau message. Kalau saluran itu tempat ya. Tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol yang dilewatkan oleh komunikator ke komunikan. Kalau penyandian ulang itu artinya proses juga. Proses yang dilakukan oleh objeknya atau komunikannya untuk menginterpretasi simbol-simbol tadi bisa suara, pesan, bahasa dan lain-lain ya, yang diterima menjadi makna. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pesan. Karena di sini pikiran, perasaan itu artinya maksud ya. Kepada orang lain menggunakan bahasa sebagai alat perantaranya, berarti pesan. Jawabannya adalah pesan atau message. Berikutnya nomor 17. Bacalah puisi di bawah ini. Jangan sombong, jangan takabur, segala anugerah sudah diatur. Banyaklah engkau bersyukur, iman di dada semakin subur. Ini teman-teman juga sudah pernah paham, tapi saya sarankan teman-teman itu memahami semuanya. Gurindam, syair, bidal, pantun, sloka. Tapi biasanya yang paling banyak keluar adalah pantun dan syair. Pantun, syair gitu ya. Kalau pantun itu sajeknya biabi, ada sambiran dan isi. Kalau syair tidak ya. Jadi syair itu intinya itu 4 barisnya itu isi semua. Kemudian syair itu biasanya sajaknya adalah a. Jadi syair itu tergolong dari puisi lama. Pantun juga gitu ya. Pada soal ini 4-4-nya itu isi. Jangan sombong, jangan takabur, segala anugerah sudah diatur. Banyaklah engkau bersyukur, iman di dada semakin subur. Ini semuanya sajaknya yang bagian belakang itu ur. Ya, itu artinya sajaknya a atau sajaknya sama semua dari masing-masing baris. Jadi jawaban yang paling tepat adalah syair. 18. Contoh penerapan teori behavioristik yang dilakukan guru saat ini dalam media digital dalam praktek pembelajaran adalah yang mana?
Behavioristik itu teori tingkah laku ya. Cirinya apa? Mengandalkan pemberian stimulus berulang-ulang sampai muncul respon yang diharapkan atau perilaku yang diharapkan. Kemudian pembelajaran didominasi oleh guru sebagai pengkondisi. Jadi ini tipenya adalah teacher centered learning. Ya, kita akan analisis dari opsi E. Kalau internet itu tidak ya teman-teman, itu berarti anak-anak sendiri yang menggali, mencari ya. Itu bukan. Intinya pengkondisian, nah intinya sudah matang gitu ya teman-teman ya. Anak-anak tinggal dilihat, dikasih stimulasi seperti ini, nanti berubah responnya ndak gitu ya. Google ini mesin pencarian ini juga bukan, pasti bukan ya. Itu berarti kalau Google internet itu masuknya nanti di konstruktivistik bisa ya. Kemudian internet ini juga bukan ya. Jadi jawabannya opsinya kalau enggak A ya B. Kalau Microsoft Word itu mau diapakan Microsoft Word itu ya. Jadi paling bisa untuk pengkondisian itu adalah PowerPoint dan multimedia. Ini yang paling bagus ya. Jawaban yang paling logis adalah opsi B. Oke, berarti jawabannya tadi kalau hubungannya dengan cara hidup, maka ini adalah kebinekaan mata pencaharian. Nomor 20, teori humanistik pada pembelajaran biasa memiliki ciri-ciri apa? Apakah abstrak learning, mengkonstruksi pengetahuan, teori kepribadian, memanusiakan manusia itu sendiri, pengetahuan di atas segalanya. Nah, teman-teman ini juga sudah pernah paham bahwa teori humanistik itu punya 3 ciri. Yang pertama memanusiakan manusia, yang kedua aktualisasi diri, yang ketiga ekspresi diri. Jadi jawabannya yang paling tepat ya memanusiakan manusia itu sendiri. Jawabannya opsi D. Berikutnya nomor 16. Pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat perantara. Ini berarti masuknya di unsur-unsur komunikasi ya. Unsur-unsur komunikasi itu pertama adalah komunikator. Itu misalkan guru, siswa itu berperan sebagai komunikator ya. Pelakunya, subjeknya itu namanya komunikator. Kemudian kalau penyandian itu adalah proses. Yang menjadi kata kunci adalah proses yang dilakukan komunikator untuk mengemas maksud. Jadi proses dalam mengemas maksud pesan yang ada dalam benda artinya menjadi simbol, suara, pesan, bahasa dan lain-lain. Nah, itu namanya penyandian. Ini prosesnya, proses ya. Kemudian kalau pesan itu ya maksud, tujuan yang disampaikan komunikator melalui simbol-simbol, suara, tulisan, bahasa dan lain-lain. Itu namanya pesan atau message. Kalau saluran itu tempat ya, tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol yang dilewatkan oleh komunikator ke komunikan. Kalau penyandian ulang itu artinya proses juga, proses yang dilakukan oleh objeknya atau komunikannya untuk menginterpretasi simbol-simbol. Simbol-simbol tadi bisa suara, pesan, bahasa dan lain-lain ya, yang diterima menjadi makna. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pesan, karena di sini pikiran, perasaan itu artinya maksud ya. Kepada orang lain menggunakan bahasa sebagai alat perantaranya, berarti pesan. Jawabannya adalah pesan atau message. Next berikutnya, komet terdiri dari 2 bagian. Bagian kepala, bagian ekor. Ekor komet terbentuk dari apa? Yuk kita lihat ya. Jadi ada 2 bagian, bagian kepala. Bagian kepala itu ada inti komet ya. Inti komet nanti ada ekornya juga. Inti komet itu nukleus komet atau pusat komet tersusun dari materi, air, karbon monoksida, metanol, amonia dan metana. Nah, seluruhnya dalam keadaan beku serta bercampur dengan debu. Jadi ada debu-debu di bagian luarnya. Saat komet mendekati matahari, materi beku tersebut menyublim.
menyublim ya, dan membentuk kabut gas dan debu. Nah, kabut gas dan debu tersebut namanya koma. Ya, gas. Makin dekat ke matahari, gas tersebut semakin banyak nih, akhirnya ya seperti menyala gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ekor komet itu ya kabut gas debu tadi juga sama. Ya, saat komet itu berada di dekat matahari, komet dapat memunculkan ekor. Ekornya terbuat dari gas dan debu atau koma yang dilepaskan dari nukleus ya. Radiasi ultraviolet mengubah gas menjadi radikal bebas dan ion. Ion berinteraksi dengan partikel bermuatan yang disemburkan oleh matahari melalui angin matahari. Ion ini pada akhirnya membentuk ekor gas, dan ion tersebut akan selalu menjauhi matahari. Jadi selalu menjauhi matahari. Jadi jawabannya adalah gas dan koma tapi menjauhi matahari atau berlawanan arah dengan matahari. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. 23. Suatu benda dengan massa 10 kg memiliki percepatan 2 meter per sekon kuadrat, gayanya berapa? Langsung aja ditulis seperti ini kan mudah ya. Massanya 10 kg, percepatannya 2 km per sekon kuadrat ya. 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian mencari gaya itu rumusnya mudah, Fm kali A, masanya 10, A nya 2, 10 kali 2, sejak dulu kalau 10 kali 2 itu 20, jadi jawabannya 20 Newton gitu ya. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Next berikutnya, bacalah kasus di bawah ini. Kasus di atas menandakan Pak Sur tidak toleran terhadap apa? Kita lihat ya. Soalnya ketika memiliki hajat, Pak Sur membunyikan musik dengan suara yang keras. Pak Sur tidak peduli dengan tetangga kanan kirinya meskipun waktu beribadah tiba. Ini hubungannya dengan tempat ibadah, waktu ibadah. Ya, ini berarti tidak toleran terhadap, otomatis teman-teman juga pasti paham ini tentang agama. Kalau hubungannya dengan peribadatan, maka langsung saja jawabannya agama. Meskipun di situ dikaburkan dengan istilah yang lain-lain, misalkan kemanusiaan, lingkungan dan lain-lain itu ya. Itu kalau hubungannya dengan ibadah pasti otomatis agama gitu, jawabannya gitu. 25. Guru bermaksud mengembangkan ide peserta didik sehingga peserta didik membuat karya tulis. Temanya pengaruh gadget pada peserta didik abad 21. Penilaian tepat untuk kegiatan tersebut. Nah, ini teman-teman, ini kata clue-nya adalah membuat karya tulis. Kalau membuat karya tulis itu otomatis penilaiannya adalah penilaian produk. Kalau menuliskan kembali itu berarti bukan produk tapi tes tertulis. Bedanya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau membuat karya tulis itu pasti penilaian produk. 26. Bacalah penggalan teks di bawah ini. Untuk mematikan komputer, Anda mengeklik tombol start. Kemudian pilih shutdown. Dengan menekan shutdown, komputer akan mati secara otomatis. Setelah program komputer hilang, tekan tombol power pada layar monitor, stabilizer saluran listrik, cabut steker listrik ke komputer untuk mengakhiri proses operasi komputer. Penggalan teks merupakan teks jenis apa? Prosedur, narasi, eksplanasi, eksposisi, deskripsi. Ini teman-teman harus paham masing-masing ya. Itu kita sudah bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Kalau deskripsi itu menggambarkan panca indera ya, suasana yang ditangkap oleh panca indera. Kalau eksposisi itu yang menggambarkan gagasan faktual gitu ya, eksplanasi dan lain-lain lah, itu teman-teman sudah paham. Ini kalau hubungannya dengan soal seperti ini tentang prosedur menjalankan operasi tertentu, ini ciri teks prosedur teman-teman. Ada langkah-langkahnya, bersifat objektif, ada detailnya, aktual, akurat, menggunakan kata kerja aktif, mematikan, mengeklik, itu kata kerja aktif ya, menggunakan konjungsi, kemudian setelah itu dan lain-lain itu konjungsi, kemudian menggunakan imperatif, memerintah ya, silahkan misalkan gitu, pilih itu kan tanda perintah, tekanlah itu tanda perintah ya. Menggunakan kata keterangan itu juga sama ya. Jadi pada teks seperti ini adalah teks prosedur. Teman-teman harus memahami teks prosedur, teks narasi, eksplanasi, eksposisi, dan deskripsi. Yang sudah pernah keluar di tryout itu adalah teks eksplanasi dan teks eksposisi ya.
teks eksplanasi sudah pernah kita bahas, teks eksposisi sudah pernah bahas. Ini ada baru nih ya, namanya teks prosedur. Ya. Jadi teman-teman nanti tinggal ada soal, pasti ada soal teks narasi, teks deskripsi, teks argumentasi juga ada, nanti pasti ada ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman memahami berbagai macam jenis teks. Contoh-contohnya seperti apa? Pahami aja contoh-contohnya. Nanti paham sendiri. Oke ya teman-teman ya. Next berikutnya, komet terdiri dari dua bagian. Bagian kepala, bagian ekor. Ekor komet terbentuk dari apa? Yuk kita lihat ya. Jadi ada dua bagian, bagian kepala. Bagian kepala itu ada inti komet ya. Inti komet nanti ada ekornya juga. Inti komet itu nukleus komet atau pusat komet, tersusun dari materi air, karbon monoksida, metanol, amonia, dan metana. Nah, seluruhnya dalam keadaan beku serta bercampur dengan debu. Jadi ada debu-debu di bagian luarnya. Saat komet mendekati matahari, materi beku tersebut menyublim ya, dan membentuk kabut gas dan debu. Nah, kabut gas dan debu tersebut namanya koma. Ya, gas. Makin dekat ke matahari, gas tersebut semakin banyak nih, akhirnya ya seperti menyala gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ekor komet itu ya kabut gas debu tadi juga sama. Ya, saat komet itu berada di dekat matahari, komet dapat memunculkan ekor. Ekornya terbuat dari gas dan debu atau koma yang dilepaskan dari nukleus ya. Radiasi ultraviolet mengubah gas menjadi radikal bebas dan ion. 18. Contoh penerapan teori behavioristik yang dilakukan guru saat ini ya, dalam media digital dalam praktek pembelajaran adalah yang mana? Behavioristik itu teori tingkah laku ya. Cirinya apa? Mengandalkan pemberian stimulus berulang-ulang sampai muncul respon yang diharapkan atau perilaku yang diharapkan. Kemudian pembelajaran didominasi oleh guru sebagai pengkondisi. Jadi ini tipenya adalah teacher centered learning. Ya, kita akan analisis dari opsi E. Kalau internet itu tidak ya teman-teman, itu berarti anak-anak sendiri yang menggali, mencari ya. Itu bukan. Jadi unsur-unsur budaya itu ada, yang pertama adalah unsur bahasa. Silakan teman-teman pahami penjelasannya. Bahasa memiliki arti penting dalam analisa kebudayaan manusia. Pengucapan bahasa yang digunakan untuk komunikasi oleh setiap manusia maupun manusia pun berbeda satu sama lain ya. Hal tersebut disebut dengan dialek. Jadi tentang perbedaan cara komunikasi ya. Pengucapan bahasa itu termasuk jenis unsur dari kebudayaan. Yang kedua, pengetahuan. Jadi pengetahuan masyarakat mengenai alam sekitar, kondisi geografis, flora, fauna, waktu hingga sifat dan tingkah laku manusia, ini juga termasuk unsur dari budaya. Unsur budaya ketiga adalah kemasyarakatan organisasi sosial. Kemasyarakatan organisasi sosial dalam unsur ini adalah beberapa kelompok yang sengaja dibentuk oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Ya, misalkan sistem kekerabatan, asosiasi, perkumpulan, termasuk sekolah tadi. Ya, itu juga termasuk kemasyarakatan. Kalau peralatan hidup itu teknologi menjadi cara masyarakat agar bisa mengelola, mengumpulkan berbagai bahan yang belum jadi menjadi bahan layak pakai, dimanfaatkan dalam kehidupan mereka. Itu namanya peralatan hidup atau teknologi. Jadi teman-teman, unsur kebudayaan ada 4 ini. Jadi kita pilih di antara keempat ini ya. Oke, jadi pada soal seperti ini dilihat ini teman-teman. Ini ada merumuskan kesimpulan. Artinya ini menyelesaikan masalah yang diberikan ya. Ini sampai tahap merumuskan kesimpulan, membuat kesimpulan itu tahapnya sampai memecahkan masalah. Jadi ini jawaban yang paling tepat adalah problem solving. Kenapa enggak critical thinking? Iya, critical thinking juga masuk di sini teman-teman. Tapi kalau critical thinking itu misalkan begini ya teman-teman ya. Membuat opsi 1 sampai 5. Kalau opsi 1 sampai 5 saja jawabannya di sini. Ini erat hubungannya kepemimpinan kepala sekolah, berarti ini tentang lembaga yang sengaja dibentuk, teman-teman. Lembaga yang sengaja dibentuk berarti masuknya di kemasyarakatan, gitu ya. 29. Bacalah kutipan teks di bawah ini. Sore ini aku memutuskan untuk memberanikan diri berjalan ke hutan belakang sekolah.
tempat yang sering menjadi cuitan utama kelasku. Nah, konon di sana sering terdengar suara-suara aneh yang menakutkan. Bagiku tentu saja banyak suara di sana, namanya juga hutan. Pasti banyak binatang yang berkeliaran di sekitarnya. Kutipan di atas termasuk dalam bagian apa? Ini kan bagian awal ya teman-teman. Belum ada konflik di situ, belum memunculkan satupun konflik di situ. Baru di situ dimunculkan ada situasi atau gambaran permukaan. Di situ ada tokohnya aku di situ ya, gambaran situasinya. Berarti ini masuknya di tahap orientasi ya. Ini kalau mau belajar lebih banyak ya tentang struktur teks cerpen, itu ada orientasi. Ini perkenalan setting, latar, baik segi waktu dan lain-lain ya, peristiwa. Ini memperkenalkan tokoh, ya menjelaskan hubungan antar tokoh. Ini kan tadi tahap itu. Kalau komplikasi itu mulai ada konflik muncul, ya mulai ada masalah. Pertama ada masalah awal, itu namanya komplikasi. Kemudian pencapaian konflik, puncak konflik. Kemudian setelah konflik memuncak baru tahap evaluasi. Ini tahap evaluasi itu konflik atau masalah yang memuncak tadi mulai mendapatkan pencerahan untuk jalan penyelesaiannya. Kemudian kalau resolusi ini penjelasan maupun penilaian akhir cerita mengenai sikap atau nasib yang dialami tokoh setelah mengalami puncak sebelumnya. Ini maksudnya di resolusi. Ya. Bagian akhir itu koda. Koda itu penutup agar keseluruhan isi cerita. Nah, koda dapat berisi simpulan dari seluruh cerita seperti interpretasi penulis mengenai kisah yang disampaikan. Ini kadang-kadang di cerpen tidak ada. Ya. Jadi jawabannya ini pada awal-awal ini ya, perkenalan tokoh, ini masuknya di orientasi. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Semoga untuk pembelajaran kali ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar dari ebook, silakan teman-teman pesan lewat kolom deskripsi untuk mendapatkan ebook, dan juga ada dapat bonus tryout online 10 paket ya teman-teman. Ya, 10 paket tryout online nanti akan bertambah ya seiring dengan koleksi soal yang masuk gitu ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas perhatiannya.